Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 2, pembelajaran ketiga dengan muatan bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Pertama-tama, kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia. Lihatlah di hadapan kalian. Dayu dan Lani sedang duduk santai sambil berbincang di taman sekolah. Mereka berbincang tentang iklan favorit mereka. Lani ingat pada sebuah iklan di televisi yang sangat menarik, sehingga iklan tersebut menjadi iklan favoritnya. Lani pun memperagakan lagu pada iklan favoritnya di hadapan Dayu. Agar dapat diingat oleh konsumen, suatu iklan haruslah menarik. Tahukah kamu apa saja ciri-ciri bahasa iklan yang menarik? Berikut ini adalah ciri-ciri bahasa iklan yang menarik. Yang pertama adalah bahasa yang digunakan baik, singkat, jelas, dan padat. Kemudian yang kedua, bahasa bersifat persuasif atau bersifat mengajak. Berikutnya, bahasanya menyampaikan informasi yang ada dari iklan tersebut dan bahasa menunjuk pada sasaran iklan tersebut, yaitu para konsumen. Sekarang kalian lihatlah kedua gambar contoh iklan berikut ini. Bahasa dan tampilan iklan elektronik yang menarik dapat membuat orang yang melihat iklannya ingin mencoba produk yang diiklankan. Apalagi iklan elektronik itu menampilkan gambar, suara, dan juga tulisan. Dalam pembuatan iklan, diperlukan kerjasama antara pembuat iklan dan pemilik produk yang diiklankan. Kerjasama tidak hanya dibutuhkan dalam dunia usaha seperti usaha periklanan, kerjasama juga dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kerjasama sangat penting dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Sekarang kita akan mempelajari muatan PPKN. Apa saja ya upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia? Berikut ini adalah beberapa upaya untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Upaya yang pertama adalah dengan melakukan Festival Budaya Nusantara. Festival atau pesta budaya dapat diadakan sebagai upaya memperkukuh dan menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia. Acara Festival Budaya Nusantara menunjukkan persatuan dan kesatuan. Dalam acara ini, setiap daerah dapat menunjukkan ciri khas dari daerahnya. Kemudian, upaya yang kedua adalah toleransi dan hidup berdampingan dalam perbedaan. Sebagaimana yang kita tahu, Indonesia memiliki beragam budaya, beragam adat istiadat, beragam suku, bahasa, dan juga agama. Nah, keberagaman tersebut seharusnya membuat kita semakin bersatu. Dan yang selanjutnya adalah semangat kekeluargaan dan gotong royong. Bangsa Indonesia menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan juga gotong royong. Gotong royong dapat mempererat hubungan atau kerukunan antar sesama warga. Indonesia kaya akan kebudayaan. Untuk mengenalkan berbagai kebudayaan daerah, tentunya Dinas Kepariwisataan melakukan kerjasama dengan para penyedia jasa kepariwisataan. Penyedia jasa kepariwisataan ini termasuk usaha ekonomi. Sekarang kita akan mempelajari muatan IPS.
Manusia mempunyai beragam kebutuhan untuk melanjutkan kehidupannya. Untuk memenuhi beragam kebutuhan tersebut, manusia melakukan kegiatan yang disebut dengan kegiatan ekonomi. Berikut ini adalah jenis-jenis usaha dalam kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Ada usaha ekonomi di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, dan juga jasa. Jadi, ini adalah jenis-jenis usaha ekonomi yang ada di Indonesia. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah pertanian. Pertanian adalah kegiatan bercocok tanam yang menghasilkan bahan makanan, seperti padi, jagung, dan lain-lain. Usaha pertanian sesuai dengan keadaan alam Indonesia sebagai negara agraris. Kemudian, perkebunan. Perkebunan merupakan usaha pemanfaatan lahan dengan tanaman-tanaman keras. Hasil perkebunan besar biasanya ditujukan untuk ekspor sehingga dapat menghasilkan devisa bagi negara. Kemudian, peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara binatang peliharaan yang akan diambil manfaatnya, seperti sapi, ayam, kambing, bebek, atau domba. Nah, hasil dari peternakan antara lain telur, susu, daging, dan juga kulit. Berikutnya adalah perikanan. Perikanan adalah kegiatan pemeliharaan, pembudidayaan, serta penangkapan hasil ikan. Usaha perikanan ini terdiri atas usaha perikanan darat dan juga usaha perikanan laut. Usaha perikanan darat adalah usaha memelihara dan menangkap ikan seperti di sungai, waduk, tambak, atau kolam. Sedangkan usaha perikanan laut yaitu usaha pembudidayaan atau penangkapan hewan-hewan laut. Kemudian kehutanan. Usaha kehutanan dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan terhadap penggundulan hutan dan melakukan reboisasi atau peremajaan hutan. Berikutnya, pertambangan. Pertambangan adalah usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Untuk mendapatkannya, perlu dilakukan penggalian atau penambangan. Contoh hasil barang tambang seperti batu bara, emas, timah, dan juga minyak bumi. Berikutnya adalah perindustrian. Industri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Usaha industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, suatu perusahaan, baik itu perusahaan pemerintah maupun swasta. Kemudian, perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan merupakan hasil-hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan juga barang-barang hasil industri. Dan yang terakhir adalah jasa. Jasa merupakan kegiatan melayani masyarakat di bidang yang tidak berwujud. Bidang yang tidak berwujud ini disebut dengan jasa. Contoh usaha jasa adalah pemandu wisata, kemudian salon, bengkel, asuransi, penjahit, dan lain-lain. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.